Dan ini di samping kita terlihat unit Al Hijrah dari perantauan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajri Gustanda. Nah, video kali ini kita lanjut di part ketiga. Sebelumnya kita sudah melakukan perjalanan dari daerah Sawah Lunto dan mampir di daerah Aripan, lebih tepatnya di Angin Berembus. Setelah itu kita juga mampir di Panorama Tanjung Alai. Dan sekarang ini kita sudah berada di daerah Sulit Air. Jadi sekarang kita akan bahas sedikit tentang daerah Sulit Air yang kita lewati sekarang ini. Jadi seperti apa keseruan videonya? Saksikan video ini sampai selesai ya teman-teman. Kita akan bahas sedikit tentang daerah Sulit Air. Sulit Air adalah sebuah nagari setingkat pemerintahan desa di bawah Kecamatan 10 Koto di Atas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Semenjak dahulu nagari Sulit Air terkenal sebagai pusat pemerintahan atas 13 jorong, pusat ekonomi, pusat agama, pusat pendidikan, dan pusat kebudayaan. Di daerah Sulit Air sendiri ini juga banyak para perantau yang sukses di perantauan dan juga mempunyai sebuah organisasi di perantauan yang sangat terkenal di lingkungan perantau Minang yang bernama yaitunya Sulit Air Sepakat atau SAS yang berdiri sejak tahun 1972 dengan lebih dari 80 cabang di Nusantara dan beberapa cabang di mancanegara seperti di Melbourne, Sydney Australia, Kuala Lumpur Malaysia, Singapura, dan Amerika Serikat. Sangat luar biasa sekali para perantau di daerah Sulit Air ini. Dan sebentar lagi kita akan sampai yaitunya di Titi Bagonjong atau lebih dikenal dengan jembatan. Dan di sebelah kiri kita ini juga terlihat yaitunya Masjid Raya Sulit Air, dan jembatan ini merupakan sebuah jembatan yang menyeberangi Sungai Katialo di tengah-tengah nagari Sulit Air ini yang dilengkapi atap bergonjong layaknya seperti rumah gadang. Dan ini kita sudah sampai yaitunya di Masjid Raya Sulit Air. Jadi seperti inilah penampakan dari Masjid Raya Sulit Air. Yuk kita cari parkir motor dulu, kita sekalian sholat asar di Masjid Raya ini. Dan ini langsung di hadapan kita yaitunya pas di depan masjid ada tulisan besar yaitunya Masjid Raya Sulit Air. Mantap sekali, dan di sana juga terlihat peta Indonesia itu di hadapan masjid juga. Sangat bagus sekali ini area untuk Masjid Sulit Air ini. Dan ini kita lihat, wah ternyata parkir motor bisa ke dalam sini. Nah kita akan pindahin dulu parkiran motor untuk pindah dulu dari depan sana ke bawah untuk parkir lebih aman kayaknya. Biar lebih aman saja kita akan taruh motor ke bawah. Nah sembari abang ngebolang bus lagi parkir motor ke bawah, yuk kita ikutin dulu. Kita lihat seperti apa penampakan dari parkir Masjid Raya Sulit Air ini. Nah ternyata di bawah ini juga ada aulanya teman-teman. Mantap sekali ini. Yuk kita langsung ambil wudhu dan sholat asar terlebih dahulu. Dan ini seperti inilah penampakan dari dalam Masjid Raya
Sulit Air. Dan ini kita sudah selesai melakukan sholat asar ya teman-teman. Jadi inilah penampakan dari dalam Masjid Raya Sulit Air ini. Wow, luar biasa sekali ya, bagus sekali ini. Dikutip dari lintassumbar.co.id, pembangunan masjid ini menghabiskan dana lebih kurang yaitunya 15 miliar dan disponsori oleh keluarga Bapak Haji Marjohan Jamin dan para donatur lainnya yang berada di perantauan ataupun yang di kampung halaman. Sikut hingga Pak dari rumah. Nah, ini terlihat di lantai 2 bagian bawah ini yaitunya museum dari Masjid Raya Sulit Air. Jadi ini ada sejarah dari Masjid Raya ini ada di lantai 2 Masjid Raya Sulit Air ini. Itu rumah gadang tuh. Aduh, sejarahnya Pak. Banyak rumah gadang. Rumah gadang yang 9 apa kok nak? Yang 20 ruang. Yang 20 ruang di mana Pak? Tadi di situ Eko ada rumah gadang acak. Tapi kini dulu lah masih nyuni atau lah jadi apa sih lah Pak? Ada mikas. Berarti memang pemilik atau? Ini pemilik kan sama lah kau. Oh, jadi 20 kaum dalam itu atau cik kaum saya? Banyak familinya. Iya, kaum. Cik kaumnya cuma familinya dulu dalam itu ya. Kau rakit sekolah. Iya. Dari sikot, lurui, koko. Iya. Kita kok kamu kita nampak. Oh, jadi kalau ke Mas Haji itu balik juga ke bawah kuliah Pak. Ada penangan tiangnya boleh ya. Iya. Palingkanya. Pasilian perangkat tiang angka. Sikot tadi kan Solunto. Jadi pas petang kok lambi lo video dari Mas dari Solunto, Mas penang gantian kan tembus disangka kaum bilin tembusnya dia. Kalau saya keluarin bilin. Iya. Kalau Siko pasilian. Iya. Perangkat tiang. Nah, kita bahas sedikit tentang Masjid Raya Sulit Air kembali. Masjid Raya Sulit Air merupakan masjid kebanggaan masyarakat Sulit Air. Masjid ini sudah dibangun sejak tahun 1911 dan sudah terjadi beberapa kali rehab pembangunan. Dikarenakan kebutuhan dan keinginan masyarakat menjadikan Masjid Raya sebagai pusat syiar Islam, salah satu warga Sulit Air memiliki niat untuk merombak total wajah Masjid Raya dan dibangun dengan wajah baru. Setelah melakukan riset dan perhitungan yang cukup matang, maka didapat biaya pembangunan yang dirombak total menghabiskan biaya sebanyak 15 miliar. Wow, luar biasa sekali ini untuk pembangunan Masjid Raya Sulit Air ini. Dimulai dari Maret 2020, Masjid Raya mulai dirobohkan dan pada tanggal 17 bulan Maret dilakukan pelantikan batu pertama oleh Bupati Solok pada waktu itu yaitunya Bapak Gusmal. Untuk sementara segala kegiatan masjid waktu itu dialihkan ke masjid atau musala sekitar. Setelah memakan waktu 2 tahun lebih, akhirnya Masjid Raya kebanggaan warga Sulit Air selesai dibangun dengan wajah baru. Masjid ini terdiri dari 2 lantai. Lantai 1 sebagai tempat sholat, sementara lantai 2 digunakan sebagai pusat penelitian agama. Ada ruang pustaka, kantor masjid, dan ruangan sholat cadangan apabila jamaah banyak. Jadi seperti itulah keterangan dari lintassumbar.co.id. Jadi wow, luar biasa sekali ya teman-teman, untuk pembangunan masjid ini menghabiskan biaya sebesar 15 miliar. Wow, sangat hebat sekali ini masjid yang berada di daerah Sulit Air ini. Nah, jadi sekarang ini kita akan putar sebentar ke bagian atas di daerah Sulit Air ini. Nah, seperti inilah penampakan dari Masjid Raya Sulit Air yang begitu megahnya, yang menghabiskan biaya lebih kurang yaitunya 15 miliar. Mantap sekali ini Masjid Raya Sulit Air ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita. Kita menuju ke atas sana sebentar. Jadi kita akan melihat situasi dan kondisi di daerah Sulit Air ini. Dan ini terlihat rumah gadang Bagonjong. Banyak sekali rumah gadang di daerah Sulit Air ini.
Dan infonya yaitunya di Sulit Air sendiri ada rumah gadang yang terpanjang di Sumatera Barat. Luar biasa daerah Sulit Air ini dengan jumlah ruangan atau kamar sebanyak 20 ruang. Terkenal dengan nama Rumah Gadang 20. Dan ini kita melewati macam-macam rumah gadang di sini. Mantap sekali, masih banyak warisan Sumatera Barat di daerah Sulit Air ini, yaitunya salah satunya rumah gadang yang masih terawat sampai saat sekarang ini. Luar biasa sekali ini. Nah, ini kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Kita maju sedikit ke arah bagian atas sana. Kita lihat seperti apa lagi pemandangan dari atas sana. Di sini emang benar-benar luar biasa sekali, masih banyaknya rumah adat Minangkabau di daerah Sulit Air ini. Nah, mungkin sampai di sini kita akan putar balik lagi, kayaknya kita akan putar balik lagi ke bawah. Dan ini puskesmas Sulit Air ada di bagian kiri kita ini. Kita putar balik kembali. Dan ini sekarang kita akan melanjutkan perjalanan, yaitunya kita akan menembus ke daerah Ombilin. Jadi kita akan melakukan perjalanan kembali dari daerah Sulit Air ini menuju ke daerah Ombilin. Jadi seperti apa keseruan video kali ini, ikutin terus perjalanan kita. Nanti kita akan melihat daerah-daerah apa lagi yang akan kita lewati dari daerah Sulit Air ini. Dan beginilah situasi dan kondisi di saat hari ini di daerah Sulit Air. Dan ini juga terlihat banyak yang jualan juga di sini. Di depan kita ini, di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan kita ini. Yuk lanjut lagi perjalanan kita. Kita akan menuju yaitunya ke Danau Singkara. Lebih tepatnya nanti kita menuju ke Kabupaten Tanah Datar. Jadi di sekarang ini kita berada di Kabupaten Solo. Dan ini masih terlihat penampakan dari Masjid Raya yang begitu megah sekali. Jadi selamat tinggal Masjid Raya, semoga nanti kita bisa main ke daerah Sulit Air kembali. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Dan di sebelah kanan kita masih terlihat rumah adat yang begitu megahnya di sini. Banyak rumah adat di daerah Sulit Air ini, semoga terus dilestarikan. Dan ini kita melewati yaitunya Titi Bagonjong kembali. Titi Bagonjong merupakan salah satu jembatan di Nagari Sulit Air yang dikenal dengan Jembatan Cinta. Wah, unik sekali ya. Jembatan ini didirikan pada tahun 1988 oleh Dr. Haji Muslim SH MBH, yang merupakan jembatan yang memiliki gonjong yang sama halnya dengan rumah gadang yang ada di Minangkabau. Jembatan Titi Bagonjong memiliki tempat duduk untuk para remaja yang pulang dari rantau atau pemuda yang menetap di kampung. Sehingga ketika SAS melakukan pulang basamo, di sanalah para remaja berkumpul dan sambil bercerita untuk bersilaturahmi, bercerita, tukar pikiran satu sama lain. Jadi sekarang kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita untuk meninggalkan daerah Sulit Air dan kita akan menuju ke tepian Danau Singkara. Kita nantinya akan tembus di daerah Ombilin. Jadi ikutin terus perjalanan kita. Daerah apa lagi yang akan kita lewati untuk menuju ke tepian Danau Singkara? Nah, di sebelah kanan kita ini yaitunya jalan menuju ke Pasar Sulit Air. Jadi tadi kita di part kedua sudah melakukan perjalanan dan masuknya dari daerah Pasar Sulit Air, dan sekarang kita akan bundar ke depan sini. Kita akan memasuki, sebenarnya di sini jalan utama untuk menuju ke Masjid Raya Sulit Air. Jadi di depan sini nanti kita akan bertemu dengan pertigaan, sekaligus ada Tugu Sulit Air di tengah-tengahnya. Jadi disinilah jalan utama untuk menuju ke Masjid Sulit Air. Jadi tadi kita dari sebelah kiri sana, dari daerah Tanjung Alai, dan sekarang kita akan menuju ke kanan ini. Yuk kita lihat seperti apa dan
daerah apa lagi yang akan kita lewati untuk menuju ke Danau Singkara. Dan di sebelah kanan kita ini yaitunya pertigaan menuju ke Pasar Sulit Air. Yuk lanjut lagi perjalanan kita, dan di sebelah kanan kita ini terlihat yaitunya lapangan dari daerah Sulit Air. Nah, inilah lapangan bola yang berada di daerah Sulit Air. Wow, bagus sekali. Di belakangnya juga terlihat perbukitan di belakang lapangan sepak bola, dan di sini juga terlihat yaitunya satu buah masjid yang lumayan megah juga di sini. Wow, luar biasa sekali, banyak masjid megah, rumah adat yang masih terlestarikan di daerah Sulit Air ini. Yuk lanjut lagi perjalanan kita menuju ke tepian Danau Singkara. Dan ini kita melewati yaitunya Masjid Baitul Makmur, masih di daerah Sulit Air ini, daerah Talagolaweh Sulit Air. Dan seperti inilah penampakan masih di daerah Sulit Air, dan di sebelah kiri ini juga masih terlihat lapangan sepak bola daerah Sulit Air, lebih tepatnya di daerah Talagolaweh. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Dan di sini kita melewati yaitunya Pondok Pesantren Gontor 9 di sebelah kiri kita ini. Tidak jauh dari Gontor ini kita melewati jalan yang lumayan rusak di sini. Wow, luar biasa sekali ini. Semoga ini cepat diperbaiki kembali. Ini lumayan rusak untuk jalan di daerah ini. Mudah-mudahan secepatnya bisa diperbaiki kembali. Kita lihat sepanjang apa sih jalan rusak seperti ini. Yuk kita sekalian menyisiri daerah ini untuk menuju ke tepian Danau Singkara. Ini lumayan panjang juga jalan yang rusak di daerah ini. Semoga nantinya bisa secepatnya diperbaiki kembali, dikarenakan sangat bergerigi sekali kita melewati jalan ini. Yuk kita lihat seperti apa lagi ini jalan menuju ke tepian Danau Singkara. Nah, di depan sini kita sudah bertemu aspal kembali ini. Dan untuk saat ini jalan sudah mulai mulus kembali, dan semoga nanti jalan yang bergerigi tadi secepatnya bisa diperbaiki kembali seperti jalan yang kita lewati sekarang ini.
di sini kita sudah memasuki yaitunya daerah Bukit Kanduang, dan ini kita melewati Masjid Al-Ikhlas yang lagi tahap pembangunan ini. Semoga cepat kelar dan bisa dipergunakan kembali. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Wow, di sini jalan juga ada yang menanjak di sini. Dan ini kita melewati yaitunya Kantorkan Bukit Kanduang di sebelah kiri kita ini. Dan di sini kita ambil ke kiri, dan tidak jauh dari Kantorkan Bukit Kanduang kita di sini sudah sampai di kantor wali Bukit Kanduang. Jadi kantor wali nagarinya berada di sebelah kanan kita ini, dan ini masih daerah Kabupaten Solo. Dan sekarang ini kita sudah memasuki yaitunya Kabupaten Tanah Datar. Dan sekarang kita berada di daerah Simawang, dan ini di sebelah kanan kita ini yaitunya kantor Wali Nagari Simawang. Yuk kita lanjutkan lagi, sebentar lagi kita bakalan sampai yaitunya di tepian Danau Singkara. Dan ini terlihat di sebelah kanan kita ini kita melewati yaitunya Masjid Raya Simawang. Wow, juga begitu bagus masjid di daerah Simawang ini. Yuk kita lanjut lagi perjalanan kita untuk menuju ke tepian Danau Singkara. Nah, dari sini sudah kelihatan ini, yaitunya terlihat Danau Singkara dan Bukit Barisan, dan berarti sebentar lagi kita akan sampai di jalan raya utama menuju ke Padang Panjang ataupun ke Kabupaten Solo. Sekarang ini telah menunjukkan yaitunya jam 16.32. Jadi di sini juga terlihat yaitunya penampakan Danau Singkara yang begitu indah di daerah Simawang ini. Kalau nggak salah masih di daerah Simawang ini. Yuk kita lanjut lagi, sebentar lagi kita akan bertemu dengan jembatan Ombilin. Nah, ini di depan sana juga sudah mulai terlihat dengan agak luas yaitunya penampakan dari Danau Singkara, danau terbesar yang ada di Sumatera Barat ini. Yuk kita akan melihat pemandangan dari atas ini nih. Wow, luar biasa sekali penampakan Danau Singkara ini. Mantap. Nah, di sini kita sudah akan bertemu dengan pertigaan kembali. Lebih tepatnya ini di jalan utama Sumatera, yaitunya Padang Panjang ataupun menuju ke Kabupaten Solo. Jadi kalau belok kiri menuju Kabupaten Solo, kita ambil ke kanan ini. Kita akan cari jajanan dulu sebentar, nanti baru lanjut ke Kabupaten Solo kembali. Dan ini penampakan dari sore hari di jembatan Ombilin ini. Penampakan danau yang sangat indah sekali di sore hari ini. Wow, mantap sekali ini ya pemandangan di sore-sore di tepian Danau Singkara. Nah, ini kalau lurus ke sana kita menuju ke Padang Panjang. Dan kalau belok ke kanan ini bisa menuju ke Batu Sangkar, Payakumbuh juga bisa lewat sini. Dan di sini kita akan beli jajanan dulu di sini. Nanti baru lanjut ke tepian Danau Singkara kembali. Sekarang kita sudah selesai membeli jajanan, yaitunya gorengan dan minuman. Dan sekarang kita akan kembali lagi untuk menuju ke arah Kabupaten Solo, dan ini jalan dari arah Batu Sangkar ini bisa juga tembus ke Payakumbuh.
Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan kita, dan ini dari arah Padang Panjang. Kalau ke kanan sana kita ambil ke kiri ini, kita lurus saja sembari kita nantinya melihat keindahan dari alam Sumatera Barat, lebih tepatnya Danau Singkara. Dan ini air yang mengalir dari arah Danau Singkara ini. Nah, tadi kita dari daerah Simawang, dan ini kita dari sini tadi. Yuk lanjut lagi, sekarang kita akan menikmati keindahan alam Danau Singkara. Jadi di sepanjang perjalanan kita ini kita akan bertemu dengan keindahan Danau Singkara di sebelah kanan perjalanan kita ini. Ikutin terus ya teman-teman, seperti apa keseruan di sore-sore kita jalan-jalan santai ini menuju ke daerah Kabupaten Solok. Sekarang kita berada di Kabupaten Tanah Datar, dan untuk sekedar informasi saja, untuk Danau Singkara sendiri ini terdapat di 2 kabupaten ya teman-teman, yaitunya terdapat di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Jadi untuk Danau Singkara ini lumayan sangat luas sekali ini. Ini termasuk danau terbesar yang ada di Sumatera Barat. Dan untuk Danau Singkara sendiri ini kita sudah sering bahas. Kita juga dulunya pernah melakukan keliling Danau Singkara, masuk dari daerah Pasar Sumani dan kita melewati daerah Saniang Baka, Paninggahan, Malalo, dan Batipuah, dan balik lagi menuju ke Jembatan Ombilin yang kita lewati tadi. Jadi teman-teman bisa lihat di video kita sebelum ini. Jadi videonya sudah kita upload ya teman-teman. Dan sekarang kita akan menikmati keindahan alam daerah Danau Singkara ini di sepanjang perjalanan kita ini. Wow, luar biasa sekali pada sore hari ini. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just. Dan ini terlihat dengan indah sekali penampakan dari Danau Singkara, dan juga terlihat Bukit Barisan yang begitu bagus juga di sore hari ini. Dan ini kita mungkin berhenti di sini nih, sekalian kita akan melihat bis-bis atau kendaraan yang melewati daerah Danau Singkara ini. Sekalian kita makan jajanan kita tadi di daerah ini, masih di daerah Kabupaten Tanah Datar ini ya teman-teman. Nah, di sini kita akan istirahat dulu di tepian Danau Singkara. Tadi kita beli gorengan dulu, dan ini sekalian beli air minum juga tadi. Jadi sekarang kita makan gorengan di pinggir Danau Singkara, sekalian istirahat di sini. Yuk, nyebrang dulu, harus hati-hati ini. Kita makan gorengannya di atas sana. Nah, sekarang seperti inilah penampakan Danau Singkara. Nah, untuk saat ini kita berada di Kabupaten Tanah Datar ya teman-teman. Kita akan melihat yaitunya penampakan Danau Singkara ini. Sekalian kita akan melihat bis-bis yang melewati tepian Danau Singkara, dikarenakan sekarang masih menunjukkan jam 5:15 menit. Jadi kita istirahat sebentar sekalian melihat kendaraan yang melewati tepian Danau Singkara. Jadi makan gorengan dulu sekalian istirahat di sini. Udah sama abangnya Bolang Bus Channel, dia mau live juga di sini kayaknya. Udah bawa tongsis ini. Nah, ini terlihat unit pariwisata ini yang dari daerah Kota Solok memasuki daerah Tanah Datar dari Kabupaten Solok maksudnya.
sekali ya di sore hari ini di tepian Danau Singkara. Nah, seperti inilah situasi dan kondisi di sore hari ini di tepian Danau Singkara. Kendaraan lumayan rame di sore hari ini nih. Dan untuk cuaca juga alhamdulillah lumayan cerah untuk hari ini. Jadi seperti inilah penampakan dari Danau Singkara yang begitu indah di daerah tanah datar ini. Nah, ini terlihat unit Al-Hijrah dari perantauan. Yuk. Ini Al-Hijrah akan tujuan ke Pariaman. Nah, ini terlihat lagi unit pariwisata di tepian Danau Singkara ini. Masuk ini kayaknya. Asik. Mantap sekali ini. Mungkin kita cukupkan saja perjalanan kita dari daerah Sawah Lunto menuju ke Kabupaten Solo dan masuk ke Kota Solo, dan kembali lagi kita menuju ke Kabupaten Solo. Lebih tepatnya tadi kita sudah keliling daerah Sulit Air dan ini kita sekarang sudah memasuki yaitunya Kabupaten Tanah Datar. Jadi sekarang kita sudah berada di tepian Danau Singkara, lebih tepatnya di Kabupaten Tanah Datar, dan ini kita akan akhiri saja perjalanan kita di tepian Danau Singkara ini. Dan ini juga masih terlihat unit Palala yang pulang dari perantauan yang akan menuju ke tujuan akhir. Jadi terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini dari part 1 sampai ke part 3 ini. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian atau penyebutan nama daerah di sepanjang perjalanan kita tadi. Jadi sekarang ini saya akan balik lagi menuju ke Kabupaten Solo. Jadi terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti perjalanan kita untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.